Alhamdulillah bil khair, Ustaz. Alhamdulillah. Khair. Mafi corona? Mafi Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala sihhah wal afiyah. Udah pada selesai tugasnya? Ustaz. Insyaallah. Udah ya. Sampai halaman 88 ya. Iya, Ustaz. Bisa ini minta tolong dipotoin halaman berikutnya. Itu buku yang mana, Ustaz? Buku masih buku lanjutan 2. Tunggu. Halaman 88 kemarin belum dibahas ya, belum diterjemahkan sama-sama ya, nanti kita terjemahkan. Gimana? Kita mulai saja ya. Betul, Ustaz. Taib, idzan nabda darsana al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Langsung saja kita buka halaman 88. 88. Oke. Ini halaman 88. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat talibul mahbub. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat talibul mahbub al-juz' al-awwal min hadzal kitab wa intafa'ta bihi wa yalika al-juz' ats-tsani fatafahhamhu tamaman wa'mal bima fihi litakuna minal muflihin alladzina hasunat akhlaquhum wa tahazzabat nufusuhum fafazu bi khairatid dunya waddin. Oke. Silahkan yang udah bikin tugas, yang belum juga boleh sih. Yang udah bikin tugas ya, yang mau membacakan silahkan dibacakan. Mana Ustaz? Baca boleh Ustaz? Tafadhal. Barakallahu fiik. Bismillah. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat talibul mahbub al-juz' al-awwal min hadzal kitab wa tafa'ta bihi wa yalikal juz'u tsani fatafahhamhu tamaman wa'mal bima fihi litakuna minal muflihina litakuna minal muflihin alladzina
alladzina hasunat akhlaquhum wa tahazzabat nufusuhum fafazu bi khairatid dunya wad din. Tafadhol, terjemahnya. Belum terjemahnya. Belum Ustaz. Oh, oke. Silahkan yang sudah yang mau membacakan terjemahannya. Ana Ustaz. Tafadhol. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat talib al-mahbub. Ini telah engkau baca, wahai murid tercinta, al-juz al-awwal, juz yang pertama, min hadzal kitab, dari kitab ini, wan tafa'ta bihi, dan engkau telah mengambil manfaat dari kitab itu, wa yalika al-juz'u as-sani, dan bagimu dan selanjutnya untukmu juz yang kedua atau bagian kedua, fatafahamhu tamaman, dan maka engkau memahaminya secara sempurna. Wa'amal bima fihi, dan beramallah dengannya. Litakuna minal muflihin, agar kamu menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Alladzina hasunat akhlaquhum, yaitu orang-orang yang baik akhlak mereka. Wa tahazzabat nufusuhum, dan beradab atau terlatih jiwa-jiwa mereka. Fafazu bi khairati ad-dunya wad din, dan maka mereka menjadi pemenang dengan kebaikan yang banyak, kebaikan dunia dan agama. Baik. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Silakan. Tafadhol. Belum pada bikin tugasnya yang halaman 88? Halo diri Ustaz. Gufur Ustaz. Tafadhol, silahkan dibacakan. Langsung ke artinya Ustaz. Langsung aja. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat talibul mahbub. Dan begitu juga ilmu tidak manfaat jika disertai buruk mahbub tidak bermanfaat. Al-juz'u al-awwal min hadzal kitab. Dan begitu pula jika ilmu tidak bermanfaat jika disertai buruknya akhlak dan seorang alim salah Pak. Ulang Ustaz. Silahkan.
Hadza wa qad qara'ta ayyuhat talibul mahbub. Wahai murid yang tercinta, kamu telah membaca bagian al-juz'ul awal min hadzal kitab. Membaca bagian awal dari buku ini. Wantafa'ta bihi wa yalikal juz'ul tsani. Dan buku ini telah memberi kamu manfaat dan di samping tahapan kedua. Juz'ul tsani fatafahhamhu tamaman wa'mal bima fih. Maka kamu akan memahaminya secara sempurna dan kerjakanlah dengan apa-apa di dalamnya. Bima fihi litakuna minal muflihin alladzi hasunat akhlaquhum. Agar kamu menjadi seorang yang beruntung, yaitu mereka orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Watahadzabat nufusuhum wafazu bi bukhairati dunya waddin. Tadi itu punya akhlak yang, dan jiwa mereka dilunakkan, maka mereka akan mendapatkan suksesan yang baik di akhirat, dunia, dan agama. Oke, barakallah fiik. Ada satu lagi. Yuk, Halim. tafadhal. هذا وقد قرأت أيها الطالب Recording in المحبوب. progress. Wahai murid yang tercinta, kamu telah membaca al-juz al-awwal min hadal kitab, bagian pertama dari buku ini. Wa tafa'ta bih, dan buku ini bermanfaat. Wa yalikal juz'usan, dan akan datang kepadamu tahapan kedua. Tafahamku tamaman, maka pahamilah dengan baik-baiknya. Wa'mal bima fi, dan kerjakanlah apa-apa di dalamnya. Litaku minal muflihin, agar kamu menjadi salah satu yang beruntung. Allazina hasunat akhlaquhum, yaitu mereka yang mempunyai akhlak yang baik. Wa tahadzabat nufusuhum, dan jiwa mereka dibina. Fafaju bi khairatid dunya waddin, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan yang baik di dunia dan agama. Oke, barakallah fikum. Secara umuman antum sudah memahami maksud dari kalimat ini dan sudah bisa menerjemahkannya dengan baik, ya bisa dikatakan 60% lah gitu ya. Sudah ada yang mungkin lebih dari itu, tapi itu sudah bagus. Nah, sekarang begini, kita coba sama-sama. Sebentar, Ana buka Word dulu ya, biar kita ketik ininya, terjemahannya. Apa ya?
Ana lihatkan ininya saja ya, dokumen untuk nulis terjemahannya saja. Bahasa Arabnya, kalimat bahasa Arabnya bisa lihat di grup di WA masing-masing. Kalau yang nggak ada buku, yang ada bukunya bisa lihat di bukunya langsung. Nah, baik. Coba sekarang kita mulai dari awal. Hadza. Nah, jadi kita coba terjemahkan kata per kata dulu, gitu ya. Setelah itu nanti antum baca ulang. Baca ulang itu ada yang ganjel nggak? Gitu. Maksud ada yang ganjel nggak itu untuk menjadi sebuah kalimat yang bagus, gitu ya. Apakah ada yang perlu diperbagus, gitu? Diperbagus mungkin masalah apa ya? Nanti kita coba dulu ya. Sekarang, hadza biasa terjemahkan apa? Ini. Oke, kita kasih koma ya. Ini, terus waqad qara'ta ayyuhat talibul mahbub. Waqad qara'ta artinya Dan telah kau baca. ya. Dan telah kamu baca. Dan telah kamu baca ayyuhat talibul mahbub. Wahai murid pelajar. Terus apa lagi? Ayyuhat talibul mahbub, wahai pelajar tercinta. Al-juz al-awwala min hadzal kitab. bagian sama dari ya dari buku ini. Terus apa lagi tadi? Dari buku ini. Wan tafa'ta bihi. Apa tuh? Wan tafa'ta bihi. Dan untuk bermanfaat. Manfaat ya. Manfaatnya Intafa'ta, ada yang tahu nggak intafa'ta itu bentuk katanya apa? Fa'ata. Intafa'asat. Ya, infa'ala. Bentuk katanya? Ya, wazannya infa'ala, itu bentuk katanya apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi, terus fi'il madhi yang fa'ilnya itu Anta, Ustaz. anta. Yang fa'ilnya anta. Berarti gimana tuh menerjemahkannya? Wan tafa'ta bihi, dan kamu telah mendapatkan manfaat darinya. Oke, dan kamu telah mendapatkan manfaat darinya. Oke, sini titik kayaknya sih. Wayalika ya. Sebentar, lihat dulu. Wayalikal juz'us tsani. Silakan, coba gimana menerjemahkannya.
wa yalikal juz'u tsani dan akan datang akan datang terus oh ya, jadi akan datang ke padamu bagian kedua. Wayali kalau juz'us tsani bagian kedua fatafahamhu tamaman. Oke, kalau tadi wantafa'ta itu bentuk katanya fi'il madi. Kalau fatafaham itu apa bentuk katanya? Kalau fa itu kan sama kayak wau, kayak wa, kayak wa itu dan ya. Fa, wa, kemudian summa. Nah, kemudian setelah itu kan tafaham. Tafahamnya itu apa tuh? Kalau antum nanti mencari paham. Ya. Apa? Maka paham, Ustaz. Maka paham. Oke, paham. Maka paham, terus tadi bentuk katanya itu apa? Tafaham. Tafaham. Maka pahamlah kalian secara sempurna. Maka dia paham dengan sempurna. Maka dia paham dengan sempurna. Pahamilah berarti ya. Pahamilah secara sempurna gitu ya. Sempurna. Terus fatafaham tamaman. Udah sampai tamaman tuh. Sempurna itu tamaman. Wa'mal bima fihi. Maka amalkanlah apa yang ada di dalamnya. Nah, kalau wa itu dan ya. Dan kalau dan biasanya sih nggak usah pakai koma ya. Dan amalkanlah apa yang telah dipahami di dalamnya, bima fihi, yang ada di dalamnya. Bima fihi, tadi bima fihi kan ya? Bima fihi. Oke. Li takuna minal muflihin. Li itu biasanya diterjemahkan apa? Li. Punya saya. Untuk Supaya, agar, untuk. Nah, gitu ya biasanya. Nanti kan dari supaya, agar, untuk, ketika dibaca lagi apa sih yang lebih pas gitu. Jadi yang penting kita tahu alternatifnya untuk menerjemahkan itu apa gitu. Litakuna minal muflihin. Kemudian jadi kalau udah dibaca semuanya tuh satu kalimat. Halo. Ya, gimana? Litakuna minal muflihin, apa terjemahnya? Maka ya. Maka jadilah kalian orang yang beruntung. Jadilah kalian orang yang beruntung. Maka jadilah kalian orang yang beruntung. Maka jadilah kalian orang yang beruntung. Nah, tapi kalau jadilah itu apa tuh? Jadilah itu apa namanya?
Memang ini Maka agak mirip. kalian akan menjadi orang yang beruntung. Nah, itu lebih pas. Maka kalian akan menjadi orang yang beruntung. Kalau jadilah itu fi'il amar, jadilah. Apa ya? Memang betul mirip li-nya itu kayak lam amar. Jadi gini, li itu ada yang diartikan tadi apa? Agar, kemudian apa ya? Supaya, gitu ya. Untuk, tapi ada yang diartikan hendaklah, yang lam amar tuh yang kita tasrif, ada fiil nahi, kemudian ada yang fiil amar itu yang fiil amar goib itu ada. Misalkan apa ya contoh kata dalam wal tanzur nafsun. Nah, ada dapat contohnya. Untung dapat muncul di surat Al-Hasyr itu kan. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Jadi wal tanzur itu lam dalam litanzur itu lamnya itu lam amar. Cuman amarnya itu amar goib, amar perintah untuk bukan untuk orang kedua, tapi orang ketiga. Kenapa orang ketiga? Karena yang diperintah dalam ayat itu ada fa'ilnya itu nafsun, gitu, bukan kamu, bukan. Mukhatabnya itu bukan kamu. Jadi hendaklah kamu melihat. Nah, bukan kamu, tapi hendaklah setiap jiwa melihat, gitu. Setiap jiwa. Nah, jadi betul seperti Muhammad Abduh tadi. Jadi memang benaran mirip, li-nya itu sama gitu. Litakun, liyakun, nah kayak gitu. Sehingga di sini nanti bisa dibaca ulang gitu. Jadinya enaknya gimana gitu. Jadinya oke, bagus. Maka kalian akan menjadi orang Akan yang menjadi kalian akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sebentar, apa tadi? Litakuna. Nah, tapi tadi li-nya itu di sini diterjemahkan untuk ya, untuk agar, supaya gitu. Kalau mau ditulis saja semuanya nanti pakai garis miring, baru setelah dibaca lagi dipilih satu. Jadi di sini nggak ada maka ya, tapi diganti dengan agar. Agar supaya untuk kalian akan menjadi. Kayaknya sih udah kebaca lah. Kalau untuknya jadi nggak enak ya. Mungkin agar atau supaya. Salah satunya, nggak usah dua-duanya ya. Agar kalian menjadi orang yang beruntung. Litakuna minal muflihin. Terus alladzina hasunat akhlaquhum. Alladzina apa alladzina? Yang hasunat akhlaquhum. yang baik akhlaknya. Yang baik akhlaknya. Yang baik akhlak. Nah, yang baik akhlaknya. Terus apa lagi? Watahadzabat nufusuhum. Yang baik akhlaknya. Watahadzabat nufusuhum. Apa lagi? Susah ya menerjemahkan tahadzabat. Terlatih. Dan ya jadi gimana? Terlatih.
Dan ya. Jiwa-jiwa mereka. Jiwa. Dan terlatih jiwa-jiwa mereka. Terus watahadzabat nufusuhum. Fafazu bi khairatid dunya waddin. Kalau fa itu terjemahkannya apa, fa? Maka terus fazu Mendapatkan menang, mendapatkan kemenangan. Kemenangan, terus bi khairatid dunya waddin. akhirat dunia. Khairatnya dulu, tuh, ada khairat. Hah? Dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan kebaikan Baik dunia dan akhirat. agama atau akhirat boleh. Agama. Ya. Sebenarnya bisa akhirat kan yaumuddin itu hari akhirat. Jadi boleh gitu, maksudnya kalau enggak kita kasih garis miring ya. Akhirat. Nah, baik. Sekarang kita baca ini. Dan telah kamu baca, wahai pelajar tercinta, bagian pertama dari buku ini, dan kamu telah mendapatkan manfaat darinya. Dan akan datang kepadamu bagian kedua, maka fahamilah secara sempurna dan amalkanlah apa yang ada di dalamnya, agar kalian akan menjadi orang yang beruntung, yang baik akhlaknya, dan terlatih jiwa-jiwa mereka, maka mendapatkan kemenangan dengan kebaikan dunia dan agama atau akhirat. Oke, ada yang mau dirapihkan? Jadi ini kan seperti itu dulu gitu ya, kata per kata difahami. Jadi padanannya nih dalam bahasa Indonesia apa? Setelah udah dapat semuanya dirangkai, baru dibaca lagi. Kemudian apakah ada yang perlu dirapikan atau tidak gitu? Gitu ya. Ini kalau dalam kebiasaan bahasa Indonesia mungkin bisa diganti dengan apa? Demikian ya. Demikian, gitu kan biasanya gitu kalau dalam bahasa kita. Demikian. Dannya itu kalau apa ya? Kalimatnya sih secara kalimat lebih enak dihilangkan. Gitu ya. Dihilangkan, diganti dengan koma. Ada koma di situ. Gitu. Hadza wa qad qara'ta. Demikian, wa-nya diganti dengan koma. Karena memang wa itu kalau apalagi kalau wa ada berulang-ulang, itu tidak harus disebutkan semuanya dalam penerjemahan itu dan gitu. Nah, bisa diganti dengan koma. Gitu. Ya, di sini juga untuk merapihkan susunan kalimatnya itu bisa dibuat demikian gitu ya. Demikian telah kamu baca, wahai pelajar tercinta, bagian pertama dari buku ini. Dan kamu telah mendapatkan manfaat darinya. Wantafa'ta bihi. Oke. Sampai sini nampaknya sudah rapi, sudah enak, dibacanya udah nggak ganjel gitu. Kemudian wayalika al-juz'u tsani, dan akan datang kepadamu bagian kedua, maka fahamilah secara sempurna dan amalkanlah apa yang ada di dalamnya,
agar kalian menjadi orang yang beruntung, yang baik akhlaknya, dan terlatih jiwa-jiwa mereka, maka mendapatkan kemenangan dengan kebaikan dunia dan agama atau akhirat. Gimana? Nah, untuk berikutnya tadi, setelah dari mulai wayalika, ada yang mau dirapikan? Ini memang sebenarnya kan kita jadi harus memiliki keahlian dua bahasa, gitu ya, keahlian menerjemahkan dan keahlian membuat kalimat, menyusun kalimat yang bagus, gitu. Jadinya baik dalam bahasa Arabnya maupun dalam bahasa Indonesianya. Jadi bisa jadi kita paham, tapi ketika membuat kalimat belum tentu apa yang kita pahami bisa tertuang dalam bentuk tulisan dengan baik, gitu ya, bagus, enak didengar. Jadi ya itu butuh banyak latihan pastinya. Namanya keahlian ya, skill dalam berbagai hal itu butuh jam terbang pasti. Oke. Dan akan datang kepadamu bagian yang kedua. Nah, ini bisa tetap dengan kalimat seperti ini. Nampaknya sih ya ini juga udah enak, udah nyaman gitu dibaca. Walaupun kalau mau diganti juga nggak masalah. Misalkan, dan berikutnya akan datang bagian kedua itu. Tapi dengan begini lebih baik, fatafahamhu tamaman, maka fahamilah secara sempurna. Atau kalau mau diganti misalkan, maka pahamilah dengan baik, ya. Pahamilah, walaupun kalau pahamilah dengan baik mungkin padanan dalam bahasa Arabnya itu fatafahamhu jayyidan, gitu. Kalau ini tamaman itu dua kata yang sepadan, ya, sepadan. Fatafahamhu tamaman, fatafahamhu jayyidan, pahamilah secara sempurna atau pahamilah dengan baik. Kalau kita biasanya yang digunakan dalam susunan bahasa Indonesia, pahamilah dengan baik, gitu. Oke, kita ganti ya. Maka pahamilah dengan baik. Wa'mal apa tadi? Bima fihi ya. Dan amalkanlah apa yang ada di dalamnya. Jadi memang fi'il amar itu kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran juga subjeknya, subjek atau objek ya, pokoknya orang yang diperintah itu tidak disebutkan pahamilah oleh kamu gitu. Nah, oleh kamunya itu memang biasa nggak ditulis gitu ya. Cukup dengan kata lah itu udah dianggap merepresentasikan bahwa itu adalah perintah. Dan amalkanlah apa yang ada dalamnya agar kalian akan menjadi, nah di sini akannya itu nampaknya tidak perlu dituliskan, agar kalian menjadi itu cukup. Gitu ya. Agar kalian menjadi. Kenapa? Karena agar itu ya memang udah mewakili agar kalian menjadi orang yang beruntung, yang baik akhlaknya, dan terlatih jiwa-jiwa mereka. Kalau dikaitkan dengan sebelumnya yang baik akhlaknya, maka jiwa-jiwa merekanya cukup diungkapkan dengan jiwanya, gitu, jiwanya disejajarkan dengan akhlaknya.
gitu. Yang beruntung akhlaknya, terlatih jiwanya dan terlatih jiwanya, maka mendapatkan kemenangan dengan kebaikan dunia dan agama atau akhirat. Nah, di sini bisa menggunakan maka atau menggunakan kata sehingga, ya, menggunakan kata sehingga, tapi di sini subjeknya nampaknya perlu disebutkan untuk lebih enak bacanya, sehingga mereka gitu, sehingga mereka. Sebentar, tapi kok jadi mereka ya? Enggak, kayaknya enggak, karena fafazu di sini kan muflihin dari situ ya, muflihin. Muflihinnya tadi mana ya? Litakuna, agar kalian menjadi orang yang beruntung, yang baik akhlaknya, dan terlatih jiwanya. Kemudian fafazu, oh ya, kemudian di sini fa-nya diartikan dengan kemudian. Kemudian mendapatkan. Nah, kemenangannya ini bisa mendapatkan udah cukup gitu ya. Fazu itu bisa diterjemahkan dengan menang atau dapat gitu ya. Fazu itu menang, dapat. Jadi kemudian mendapatkan. Nah, jadi di sini kemudian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, gitu ya. Oke, nah seperti ini. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya. Tahdibah sama tahaddabat itu maknanya sama atau sama apa tadi? Tahdibah sama tahaddabat. Oh iya. Oke. Itu sama maknanya atau? Oke. Jadi betul, kemarin kan antum menemukan kata tahzib ya, tahzib. Yes. Oke, Ana tulis nih kata yang barusan tanyakan, tahzib. Tahzib. Kemudian tadi kata yang ada barusan itu adalah tahazzabat. Oke. Jadi kalau yang tahzib kemarin ada kelanjutannya kan gini. Tahzib, tahzibuhum, tahzib. Jadi tahzib itu artinya mengajarkan akhlak, mendidik gitu ya, mendidik akhlak, membuat seorang murid memiliki akhlak. Dan orang yang dididik dengan akhlak yang baik, fatahazzabat, maka akan menjadi orang yang berakhlak gitu. Jadi tahzib artinya mengajarkan akhlak, tahazzabat artinya berakhlak. Gitu. Sebenarnya tahzib ini kan masdar. Masdar. Ada yang tahu nggak? Kalau masdarnya bacanya kayak begini, tahzib, wazannya apa? Ini tahzib, ini fi'il sulasi mazid bi harfin. Tambahannya satu huruf.
Jadi apa? Azmi? Wazannya. Wazannya apa? Taf'il. Taf'il. Nah, kalau wazannya taf'il berarti fi'il madinya apa? Wazannya? Ya? Azaba. Betul. Fa'ala, hazaba. Hadzaba, fa'ala, hadzaba. Gitu ya. Fa'ala, hadzaba. Gitu. Jadi, fa'ala atau hadzaba itu kan fi'il yang berobjek, bahkan objeknya bisa double. Jadi mengajarkan gitu ya. Mengajarkan akhlak kepada murid, mengajarkan murid mengajarkan murid akhlak yang baik. Itu tahzib dari hadzaba. Jadi kalau dibandingkan dengan ini nih, ini kan tahadzaba. Proses mengajarkannya, diksi dalam bahasa Arabnya adalah hadzaba. Kemudian ketika ditambah satu huruf lagi ziyadahnya tahadzaba. Hadzaba fatahadzaba. Nah, ketika ada taknya itu dalam bahasa Arab itu jadinya hasilnya sehingga ketika dia dididik dengan akhlak yang baik akhirnya menjadi orang yang akhlaknya baik. Fatahazzabat nufusuhum, maka dia menjadi orang yang memiliki jiwa yang baik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini ini kehalangin. Nah ya. Kalau di sini kan dalam bahasa Arab biasa tuh. Di sini hasunat akhlaquhum wa tahazzabat nufusuhum, sebenarnya itu dua kalimat yang bisa dibilang memiliki makna yang sama. Gitu. Baik akhlaknya wa tahazzabat nufusuhum itu bisa kadang diterjemahkannya itu cuma sekali. Cukup dengan baik akhlaknya gitu. Walaupun kalau bisa ada ungkapan dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan lebih spesifik, itu tentu akan lebih hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah, tapi maksudnya ini sama. Hasunat akhlaquhum dan tahazzabat nufusuhum sebenarnya maksudnya sama. Padanan, sinonim gitu ya, padanannya. Baik akhlaknya dan jiwanya, misalkan. Baik akhlaknya dan terbimbing jiwanya dan dan baik jiwanya dan lembut jiwanya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, cukup seperti itu. Berarti untuk selanjutnya, udah ada yang motoin belum halaman berikutnya? Udah tapi kayaknya kurang jelas. Udah ya, baik. Coba ngeliat dulu ya. Mana sih tadi grupnya hilang? Ini. Ya, ini download dulu ya. Download. Halaman 89 ini ya? Iya,
Nah, baik. Ini halaman 89. Coba kita baca nususnya, teks Arabnya. Kita baca. Oh, ini Fatah wa'mal bimfi'il alana. Oke, yang bagian atasnya udah ya. Berarti yang bagian bawah nih. Bagian bawah. Wajibul walad nahwa rabbihi ta'ala. Oke. Man yaqra? Siapa yang bacain? Yuk sambil sambil mengenali kata-katanya. Ayo dibaca. Nah, tafadhal. Tafadhal. الثاني واجب الولد نحو ربه تعالى أيها الطالب الأديب لقد من الله تعالى عليك بنعم كثيرة Manallahu. Ya. Ya, nahu Allah. Ya. لقد من الله تعالى عليك بنعم كثيرة أوجدك بعد العدم وجعل لك عقلا وهداك إلى دين الإسلام الذي هو أعظم نعمة وأنعم عليك بالسمع والبصر واللسان واليدين والرجلين وخلقك بشرا هويا Sawiyan. وخلقك بشرا سويا في أحسن في أحسن خلقة كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأعطاك صحة والعافية ووضع الرحمة في قلوب والديك حتى ربك تربية كاملة. Nah, jadi walidaikanya itu sama rabbaka yang wa-nya panjang ya, sama ba-nya. Fi qulubi walidaika hatta rabbaka gitu. Fi qulubi walidayka hatta rabbaka tarbiyatan kamilatan wa habbabaka ila ustadika hatta 'allamaka ma yufiduka. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oke. Satu orang lagi dong. Biar lebih berasa pengenalan, biar lebih kenal kalimat-kalimatnya. Ya, siapa? Ayo Ilham. Oh, ada silakan. Silakan. Ilham mau? Enggak apa-apa. Enggak mau dia. Maunya antum. Yang itu dulu tadi siapa tuh? Ya. Silakan. Wajibul waladi nahwa rabb enggak kelihatan. Nahwa rabbihi ta'ala. Ya. Ayyuhat talibul adib laqad manallahu ta'ala 'alaika
bini'amin katsiratin aujadaka ba'dal adam wa ja'ala laka aqlan wa hadaka ila dinil Islam alladhi huwa a'zamu ni'mah wa an'ama 'alaika bis sam'i wal basari wal lisan wal yadaini war rijlain wa khalaqaka basharan sawiyyan fi ahsani khilqah kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa a'taka sihhah wal afiyah wa wada'a ar-rahmah fi qulubi wa wada'a rahmata fi qulubi wa fi qulubi walidaika hatta rabbaka tarbiyatan kamilatan wa habbabaka ilal ustazik hatta 'allamaka ma tufiduk. Oke, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nah, gimana? Baik yang baca maupun yang nyimak. Yang nyimak sih harusnya lebih ini. Udah berapa persen yang antum kira-kira tahu artinya? Kenal gitu artinya. Nah, jadi dari situ kemudian coba antum tandai mana yang artinya masih blank, biasa dikasih tanda garis bawah, kemudian setelah itu coba diterjemahkan. Baik, kita coba ya sama-sama, masih ada waktu sampai azan. Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Ayo, gimana nerjemahinnya? Kalau wajib kan gampang kan nerjemahinnya? Wajib apa bahasa Indonesianya? Harus. Pakai kata yang sama aja. Kewajiban. Cuman, ya ditambah itu, tambah apa namanya? Awalan dan akhirat. Seorang tua, anak terhadap Tuhan, terhadap Tuhannya, ya betul. Jadi yang ini anak ya. Nah makanya tadi wa-nya ya Ustaz. Ya? Iya, wa-nya pendek. Pertama wa-nya pendek, yang kedua lamnya fathah. Makanya betul, tadi pas di mana tuh? Yang wa-nya panjang. Agak bawah ya? Ini yang agak bawah, walidaika, ana tegesin, wa-nya biar panjang. Karena ini beda ya. Kalau walad yang di atas itu anak, kalau walid itu orang tua. Oke. Jadi kewajiban seorang anak nahwa rabbihi ta'ala kepada Tuhannya. Itu kepada Tuhannya. Oke. Lalu ayyuhat talibul adib. Apa tuh? Ayyuhat talibul adib. Kalau ayyuha mah udah tahu ya. Wahai pelajar yang adib apa? Yang beradab. Yang beradab. Iya. Wahai pelajar yang beradab, yang baik, gitu ya. Yang beradab lah lebih mudah ya malah nerjemahinnya. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika. Ada yang tahu manna apa artinya? A'to kayak gitu Ustaz. Diberi Atau nikmat. wahaba.
Bisa, betul. Padanannya tadi bisa a'ta, wahaba, apa Angga? Diberi nikmat. Memberi nikmat, ya. Manna, betul. An'ama, a'ta, wahaba, razaqo, ya memang mirip-mirip sih. Manna itu memberi anugerah, manna. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika, Allah telah menganugerahkan kepadamu. Jadi begitu ya menerjemahkannya. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika, Allah telah menganugerahkan kepadamu bini'amin katsiratin. Apa? Bini'amin katsiratin, dengan nikmat yang banyak. Dengan nikmat yang banyak. Oke. Nah, kalau tadi kalimat kalimat kata kerjanya mengatakan menganugerahkan, itu dengannya sebenarnya bisa nanti ya pas merapihkannya. Dengannya itu bisa dibuang. Allah telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Berarti anaknya ditulis dulu kayak tadi ya. Sebentar, coba kita tampilkan word-nya. Word. Kewajiban anak kepada Tuhannya. Oke. Apa tadi kalimat pertamanya? Wahai. Ayyuhat talibul adib. Wahai pelajar yang beradab. Terus? Allah telah menganugerahkan Allah telah menganugerahkan banyak kepadamu ya. Ada alaika kan ya? Ya Ustaz. Kepadamu bini'amin katsiratin, nikmat yang banyak. Bini'amin katsiratin, nikmat yang banyak. Aujadaka ba'dal adam. Aujada, ada yang tahu arti aujada? Jadi au di sini bukan atau ya, au-nya. Ya, apa tadi? Dari kata wajada. Betul. Ya, kalau wajada itu kan ada, kalau aujada mengadakan. Ya. Aujadaka, mengadakanmu ba'dal adam, setelah tiada. Iya, pakai iya ya. Ada itunya, ada subjeknya. Iya itu Allah kan. Iya mengadakanmu setelah tiada atau tidak ada? Tiada. Iya. Mengadakanmu setelah tiada. Soalnya biasanya kesannya tiada itu seperti meninggal gitu ya. Oke, lanjut.
Wa ja'ala laka aqlan. Wa ja'ala laka aqlan dan menjadikan akal. Menjadikan terus laka, ada laka kan? Ya, laka. Laka itu la-nya itu bagi ya. Bagimu akal dan menjadikan bagimu akal, terus wahadaka ila dinil Islam. Hada, apa artinya hada? Memberi hidayah. Memberi hidayah, ya. Jadi, dan memberimu hidayah gitu ya. Hidayah, terus apa? Ilal Islam. Ilal Islam ya, kalimat berikutnya. Ila dinil Islam. Ila dinil Islam berarti Di dalam agama kepada Islam. itu kan kepada agama Islam. Ya, gitu kan? Kepada agama Islam. Terus wahadaka ila dinil Islam, dan telah memberimu hidayah kepada agama Islam. Allazi huwa a'zamu ni'matin. Allazi, di mana itu apa? Yang di mana itu Yang di mana itu, sebentar. Yang di mana itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar dari Allahnya nggak ada kan? Iya. Nah, nikmat terbesar sampai situ aja gitu. Sebentar tadi kembali. Allazi huwa a'zamu nikmatin, yang dimana itu nikmat terbesar. Ada yang punya kalimat lain? Allazi huwa a'zamu nikmatin. Oke, nanti ya. Kalau nggak ada, silakan kalau ada. Yang mana ia memiliki, yang mana ia merupakan nikmat yang paling besar. Oke. Nah, ini sih kalimatnya lebih enak. Yang mana ia, gitu ya. Baik. Allazi. Jadi berarti allazi-nya itu diartikan yang mana, kemudian huwa-nya iya ya. Huwa-nya itu Islam. Gitu. Yang mana iya yaitu Islam. Terus apa tadi? A'zamu merupakan nikmat. Merupakan nikmat terbesar. A'zamu ni'matin. Jadi dibalik ya. Nikmat dulu terus terbesar gitu. Yang mana dia merupakan nikmat terbesar. Allazi huwa a'zamu ni'matin. Terus wa an'ama 'alaika bis-sam'i, wa an'ama 'alaika bis-sam'i. Wa an'ama apa artinya? Dan memberikanmu nikmat berupa pendengaran. Ya, betul. Jadi kan an'ama itu memberi nikmat. Terus memberi nikmatnya itu kepada siapa? Alaika, kepadamu. Maka ketika di tadi Luqman ya disusun
dalam kalimat jadinya mu-nya itu gini, dan memberimu nikmat gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya jadi kayak gitu ya. Dan memberimu nikmat terus berupa pendengaran gitu ya. Berupa pendengaran. Oke, terus udah azan ya? Sudah azan. Sudah Ustaz. Salat dulu ya. Salat. Ya. Balik lagi jam 18.45 ya. Baik Ustaz. Oke, baik kalau gitu kita tutup dulu. Nakhtim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa? 15. Berarti udah 17 ya. 17. Yang gabung masih ada yang belum selesai kayaknya. Oke, karena waktunya juga sedikit lagi. Oh, dari tadi ini recordingnya nggak di stop ya, ternyata. Habis salat maghrib. Recording stopped. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai lagi. Nasta'nif bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi langsung ke dokumen ya. Ke Word. Nah, ini. Dan memberimu nikmat berupa pendengaran. Kemudian kita lanjutkan. Wa an'ama 'alaika bis-sam'i wal basari wal lisani. Gimana? Lanjutkan, ayo. Tadi memberimu nikmat berupa pendengaran, terus Penglihatan. Apa lagi? Lisan. Wal basari terus Wal lisan. Lisan terus Wal yadaini. 2 tangan. jadi 2 tangan terus Dan 2 kaki. 2 kaki terus Wa khalaqaka basyaran sawiyan. Dan menciptakanmu sebagai manusia yang sawiyan. Dan menciptakanmu manusia yang sempurna, terus basyaron sawiyan fi ahsani khilqatin. Belum titik berarti ya. Fi ahsani khilqatin. Ya, gimana? Di Terus ya Ustaz. bertanya penciptaan. Dan
Sebaik-baik penciptaan. Paling baik Iya. penciptaan. Apa fi-nya diterjemahkan apa? Coba disambung untuk menyambungkan dari kalimat ini dengan kalimat fi ahsani khilqatin, sebaik-baik penciptaan. Yang paling enak menggunakan apa ya, kata sambung dengan, kayaknya ya, dengan sebaik-baik penciptaan. Oke. Terus lagi. Kama qala ta'ala, kama qala ta'ala, Sebagaimana Allah berfirman. sebagaimana Allah berfirman. Allah berfirman. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan, Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik. Apa ya? La dan qad dalam bahasa Arab itu adalah perangkat penguat gitu. Jadi sebuah ungkapan yang sangat kuat, yang ya berkarakter. Jadi biasanya diartikan dengan sungguh gitu ya. Sungguh telah kami ciptakan. Kami-nya pakai K besar ya. Kami ciptakan, laqad khalaqnal insana, ciptakan. Terus manusia dalam tubuh ya. Oke ya. Di ahsani takwim kan ya? Dalam ahsan itu baik penciptaan. Nggak ada yang buka terjemahan emang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Nanti dibandingkan, dilihat terjemahan ya. Kemudian wa a'taka as-sihhata wal afiyata. Dan memberikanmu dan telah memberikanmu kesehatan ya, kesehatan dan ampunan. Afiah itu bukan ampunan. Jadi sebenarnya afiah itu apa ya? Bisa dibilang sinonim dari sihah gitu. Kan kita juga biasa sehat walafiat kan, ngomong gitu ya. Ya, jadi afiat itu sebenarnya kesempurnaan kesehatan gitu, afiah itu. Jadi memberikanmu, gimana mengungkapkannya? Memberikan kesehatan yang sempurna. Nah, jadinya enaknya begitu, kesehatan yang sempurna. Walaupun ada wawunya sebenarnya ya di situ. Iya. Sihah. Tapi wawu itu ada ya dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan apa ya? Penegasan gitu, iyalah seperti itu.
Wa a'taka as-sihhah wal afiyah, memberimu kesehatan yang sempurna. Wa wada'a rahmata fi qulubi walidaika, wa wada'a rahmata ya, Dan berilah dan wada'a apa wada'a? Wado meletakkan Meletakkan rahmah ar-rahmata, qulubi walidaik, kasih sayang di hati ya, berarti orang tuamu. orang tuamu. Sebenarnya kan gini, orang tuanya di dalam kalimat bahasa Arabnya itu walidai. Walidai itu sebenarnya bentuk musanna. Musanna itu artinya dua. Jadi bisa dilengkapi di hati kedua gitu. Di hati kedua orang tuamu, walidaika, kaknya mu ya, di hati kedua orang tuamu, hatta rabbaka tarbiyatan kamilatan, hatta apa, ada yang tahu arti hatta? Sampai. Sampai, terus rabbaka Tuhanmu. bukan Tuhanmu. Robba, ya gini, kalau mau ditasrif lagi itu sebenarnya wazannya itu fa'ala. Cuman memang ujungnya alif ya. Kalau alif itu nggak pakai harokat. Jadi mad. Robba yang selama ini antum kenal, robba yurabbi tarbiyatan. Gitu. Masdarnya itu tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyatan. Itu robba itu fi'il madinya. Sampai robbaka. Robbaka berarti ini fa'il. Ya. Robbaka fa'il, bukan? Fa'ilnya siapa coba? Robbaka. Orang tuanya berarti, bukan? Ya, betul. Jadi robba, nah alifnya itu jadi apa ya? Jadi oh itu ada kan? Robbaka tarbiyatan, ada tuh ditegesin ke situ. Robbaka, kalau ka itu kan ini ya, maf'ul ya, kamu objeknya. Sedangkan fa'ilnya kembali ke walidaika. Robba, alifnya ini alif fa'il musanna. Hatta robbaka, sehingga mereka berdua, langsung ke situ, ke fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, mereka berdua mentarbiyahmu, mendidikmu, membinamu, yang seperti itu ininya, sampai mereka berdua mendidikmu, mentarbiyahmu ya. Terus dengan apa tadi? Kamilah. Tarbiyatan kamilah ya. Iya. Dengan tarbiyah, pendidikan yang sempurna. Tarbiyatan kamilatan. Mendidikmu dengan pendidikan yang sempurna. Wa habbabaka ila ustadzika. Habbaba apa artinya? Habbabaka. Kecintaan bukan? Iya, memang
ininya apa ya? Asal usulnya dari kata cinta. Tapi lagi-lagi ini habbaba itu yang itu loh yang wazan fa'ala yufa'ilu, habbaba yuhabbibu. Jadi bukan mencintaimu tapi mencintakan, membuat memang ininya itu penerjemahannya agak jelimet sih di sini, tapi membuat ustadzmu mencintaimu gitu. Kan ada tuh wahabbabaka ila ustadzika. Ila ustadzikanya itu jadi yang habbaba ini fa'ilnya ada yang tahu siapa habbaba ini? Mana fa'il habbaba? Coba. Habbaba, muhabbib. Ya, fa'ilnya. Jadi gini, siapa yang membuat ustadznya mencintai dia? Adalah Allah. Allah. Ini kan sang pemberi nikmat Allah. Tadi di atas wada'ar rahmah, Allah meletakkan kasih sayang dalam hati kedua orang tua. Kemudian wahabbabaka ila ustadzika, meletakkan kecintaan atau membuat gitu, membuat ustadzmu mencintaimu. Kalau ininya sih kalimat lurusnya kesimpulannya begitu. Allah. Jadi di sini berarti kita bikin kalimatnya dan membuat ustadzmu mencintaimu, terus wahabbabaka ila ustadzika hatta 'allamaka ma yufiduka. Hatta apa? Sehingga 'allamaka, sehingga ia mengajarimu ma yufiduka, segala yang bermanfaat bagimu. Bukan segala sih, terlalu ini ya, terlalu hebat kalau segala. Apa-apa. Tapi ya apa atau sesuatu gitu ya, apa ya atau sesuatu yang nanti bisa di itu kan, bermanfaat bagi. Masya Allah, selesai gitu. Nah, kalau kemarin ini tetap antum teruskan tugasnya dari kemarin ya, penerjemahannya diteruskan. Jadi penerjemahan kemarin itu disambung terus sampai sekarang, jadi penerjemahan yang bagus, termasuk yang ini. Nah, yang ini antum tugasnya lebih gampang, yaitu membaca kembali, lalu jika ada yang perlu rapihkan gitu. Jika ada yang ganjel-ganjel, coba dirapihkan dari penerjemahan ini. Nanti Ana share di grup ya. Oke, begitu? Halaman berikutnya itu ada sambungan ke halaman berikutnya. Ya, kenapa? Ada sambungan di halaman berikutnya. Ya, nanti ya, kan waktunya udah habis, nanti kita sambung lagi. Sementara sampai sini dulu nggak masalah, nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, pekan berikutnya. Izin mencatat sebentar, Ustaz. Nggak apa-apa, nanti di-share di grup. Baik, Ustaz. Syukron. Ya, jadi untuk malam ini kita cukupkan. Jadi ingat ya, kalau dikasih tugas itu tugasnya apa dan bagaimana, perhatikan ya, jangan salah
memahami. Usahakan, perhatikan dengan baik, dan laksanakan dengan baik. Oke, jadi cukup untuk malam ini. Barakallahu fikum jami'an. Wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.